menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Saya percaya kita bersuka cita ada di hadirat Tuhan bersama-sama. Walaupun kita masih berkumpul secara online, tetapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita. Karena Tuhan sendiri yang mengundang kita dan Dia sendiri yang memanggil kita. Yesus di dalam Matius 11 ayat ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus memanggil kita datang ke hadirat-Nya. Walaupun Anda sedang letih lesu, walaupun Anda mungkin sedang berbeban berat, tetapi percayalah bahwa hari ini di hadirat-Nya akan ada kelegaan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari yang percaya bersama-sama, angkat tanganmu dan katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama katakan, Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari gereja Tuhan bersama-sama dengan iman katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di rumah Anda masing-masing, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di minggu pertama bulan Agustus ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir dimanapun Anda berada. Mari kita mau membuka hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan senang jika kita jujur kepada Tuhan. Mazmur pasal 32 ayat yang kelima berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan karena dosaku. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Akuilah jika di hari-hari yang lalu kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Amin. Yesus telah memikul segala dosa kita. Ketika kita mengaku dosa di hadapannya, maka dosa kita semerah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur ada di hadirat Tuhan, karena kita semua membutuhkan Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kita, tidak ada Bapak Ibu sedetik pun di mana kita tidak membutuhkan Tuhan. Karena kalau kita masih bisa bernafas bahkan saat ini, itu semua karena kasih karunia-Nya. Mari sebagai doa kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, ya Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau dalam hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ini kami Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Baik kami dalam keadaan suka, baik kami dalam keadaan duka, kami terus butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh
setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam kami memuji nama-Mu Tuhan, karena Kau layak menerima pujian dan sembah kami. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ini kami Tuhan, ini kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Mari yang mau berseru, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berserah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Mari gereja Tuhan dengan satu suara, angkat tangan kita bersama-sama dan katakan Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Katakan janganlah Engkau lalui. Ini kerinduan kami Tuhan. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Sekali lagi katakan, janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di Taman Kencana, juga ada di Surabaya dan beberapa yang dari Bandung. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Dan sepanjang bulan Agustus ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Cultivating Faith in Prayer. Memupuk iman melalui doa. Saatnya kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Allah yang sangat besar, melebihi akan segala pikiran dan pengertian kami. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang memiliki rencana-rencana yang besar dalam hidup kami. Juga kehendak-Mu yang besar yang Kau nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu. Maka hari ini Bapak Surga berikan kami sebuah pengertian yang baru. Bagaimana kami boleh memahami akan segala rancangan-Mu itu dalam hidup kami ya Bapak. Melalui
perenungan firman Tuhan yang akan sebentar kami lakukan ini. Roh Kudus tolong sertai setiap kami, baik yang menyampaikan pun juga yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, tema bulan ini, tema minggu ini adalah ora et labora. Sebuah istilah yang saya yakin kita pernah mendengarnya. Bahkan mungkin kita pernah tempel sebagai hiasan dinding. Atau mungkin menjadi sebuah bagian dari sampul Alkitab kita. Sebuah tangan yang berdoa dengan sebuah tulisan ora et labora. Berdoa dan bekerja. Istilah berdoa dan bekerja ini muncul saudara-saudara dari seorang rohaniwan yang bernama Benediktus. Santo Benediktus ini membuat 12 biara di sekitar Eropa yang menjelaskan atau yang melakukan sebuah tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan biara-biara yang lain. Apa bedanya? Begini saudara-saudara, biara-biara itu biasanya muncul untuk menampung orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Allah sehingga mereka mau terpisah dengan dunia. Maka pada waktu itu saudara-saudara kita mengerti bahwa ada sebuah pemisahan yang jelas antara dunia sekuler dan dunia sakral. Dunia sekuler adalah dunia tempat orang bekerja, orang melakukan segala macam aktivitasnya. Dan dunia yang sakral adalah dunia di mana orang-orang mencari akan Tuhan. Ada pemisahan antara yang duniawi dan yang rohani. Kalau yang duniawi berarti segala macam aktivitas itu dikaitkan dengan hal-hal duniawi, perkara-perkara hidup di tengah-tengah dunia. Sementara yang rohani adalah aktivitas-aktivitas yang menghubungkan kita dengan Allah. Maka lebih jauh lagi orang mulai memandang bahwa ada pemisahan antara dunia yang berdosa dan dunia yang suci dan kudus di mana mereka dekat dengan Tuhan. Namun Benediktus melakukan sebuah tindakan yang berbeda. Dia menyatukan dua dunia yang namanya sekuler dan sakral menjadi satu padu. Kita perlu berdoa dan bekerja. Di dalam biarawan Benediktan ini saudara-saudara, mereka dikasih cangkul untuk bertani, bercocok tanam. Dan mereka percaya bahwa Tuhan juga bisa ditemui di lahan sawah. Sementara mereka mencangkul, mereka bisa berdialog dengan Tuhan. Sementara mereka mencangkul, mereka berdoa. Kalau mereka masuk ke lahan peternakan mereka, memberi makan akan segala macam sapi, lembu dan dombanya ada di sana, mengambil susu, memerahnya dan segala macam. Mereka percaya sementara mereka beraktivitas, maka mereka juga sedang berdoa. Mereka melakukan semuanya di dalam sebuah situasi berdialog dengan Tuhan. Maka ora et labora sebenarnya bukan berbicara tentang dua aktivitas yang berbeda, dilakukan di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda, melainkan sebuah contemplatio in actione. Kontemplasi atau berenung atau bermeditasi atau menghubungkan diri dengan Tuhan in actione. Dalam tindakan, dalam pekerjaan, di dalam yang namanya kesibukan sehari-hari. Omong-omong, Santo Benediktus ini bukan hanya melontarkan ora et labora, sebenarnya ada juga yang ketiga yaitu et lege, artinya belajar. Jadi tiga hal yang menjadi penekanan daripada Santo Benediktus adalah doa, kerja, dan belajar. Tapi hari ini kita akan merenungkan khususnya mengenai doa dan kerja. Menurut Anda mana yang lebih baik? Kita memisahkan doa dan kerja atau kita menyatukannya? Apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda biasa menyatukan antara doa dan kerja? Atau Anda justru memisahkan doa dan kerja? Untuk itu mari kita melihat akan bagian firman Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14 hingga 15. Yakobus 5 ayat 14 hingga 15 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia.
Saudara-saudara, kita pernah membahas sebenarnya mengenai Yakobus 5 ayat yang ke-14 itu. Di sana ada dua istilah Yunani yang penting. Dikatakan yaitu yang pertama adalah proseukomai, yang artinya adalah berseru kepada Tuhan atau berdoa. Dan kata kedua yang penting adalah alaipo, artinya adalah mengoles menggunakan minyak. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa di dalam Alkitab kita bahasa Ibrani pun juga dalam bahasa Yunani digunakan dua istilah yang berbeda di dalam penggunaan minyak. Kalau minyak itu digunakan untuk perkara-perkara Tuhan dalam hal-hal ibadah dan ritual, maka selalu menggunakan istilah krio. Krio, dari kata krio ini kita mendapatkan kata Kristus yang diurapi, dan krio berarti minyak pengurapan, digunakan untuk ritual-ritual ibadah mereka berkaitan dengan cara Tuhan untuk menguduskan sebuah tempat atau satu orang menjadi bagian di mana Tuhan akan memakai dia secara istimewa, baik perabot maupun orang diurapi. Namun kalau penggunaan minyak ini untuk urusan sehari-hari, misalnya mengoles rambut dengan minyak sebagai minyak rambut, ya. Misalnya mengoles minyak untuk urut, atau mengoles minyak untuk wangi, namanya minyak wangi atau minyak urut, ya. Atau bahkan penggunaan untuk di dapur, ya, pakai minyak untuk masak, ya. Olive oil itu dulu minyak buat goreng kan, ya, saudara-saudara, ya, untuk seasoning, untuk memberikan rasa pada makanan. Makanya yang digunakan bukan krio. Yang digunakan adalah alaipo, karena alaipo berbicara mengenai penggunaan minyak untuk urusan sehari-hari. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwa ketika Yakobus saudara-saudara mengatakan mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak, sebenarnya yang dimaksud Yakobus adalah mereka harus mendoakan dan mengobati orang yang sakit itu dengan minyak. Karena minyak-minyak obat saudara-saudara juga dikaitkan dengan alaipo ini, tindakan penyembuhan saudara-saudara. Jadi yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah hendaklah engkau berdoa dan berobat kalau sakit. Di dalam masa-masa COVID ini saya mendapatkan beberapa orang saudara-saudara tidak mau berobat. Kenapa saudara-saudara? Dan yang penting saya berdoa pasti bisa sembuh. Firman Tuhan berkata berdoa dan berobat. Tentu ini bisa juga dibawa dalam konteks yang lebih luas. Kalau engkau ingin mendapat uang, berdoa dan bekerja. Kalau engkau ingin berhasil dalam studimu, jangan cuma berdoa dan belajar. Saudara-saudara, ada sebuah tindakan di mana kita menghubungkan antara usaha kita dan menghubungkannya dengan Tuhan, saudara-saudara. Ini adalah sebuah situasi, saudara-saudara, yang penting untuk kita memahami bahwa saudara-saudara ternyata di dalam sementara kita berusaha, sementara ngoles minyak untuk obat, kata Yakobus, berdoa. Ya, mengolesnya aja dikatakan dalam nama Tuhan. Ya, jadi waktu minum obat, tentu saudara-saudara beberapa di antara kita masih melakukannya, walaupun banyak di antara kita minum obat saja. Namun yang dimasukkan Yakobus adalah kalau kamu lagi minum obat dalam nama Yesus. Kenapa? Karena proses berobat ini adalah sebuah proses yang contemplatio in actione. Sebuah proses ora et labora. Maka melalui obat itulah kita meminta Tuhan bekerja sehingga akhirnya mendatangkan kesembuhan. Maka dikatakan engkau hendaklah berdoa serta mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi berdoa dan berusaha itu adalah sebuah yang satu paket. Apakah kita tidak perlu berdoa lagi kalau begitu? Bukan. Doa dalam sebuah situasi khusus, doa dalam special time is a superlative. Adalah sebuah bentuk yang lebih besar, adalah sebuah bentuk yang lebih fokus daripada regular time. Jadi ada doa untuk regular time. Doa dalam kesehari-harian, ini namanya doa yang ora et labora.
Sementara itu ada special time di mana kita hanya fokus sama Tuhan. Ini adalah doa yang intimate, prayer, saudara-saudara. Jadi adalah intimate prayer, sebuah special time untuk kita bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah daily life kita. Kita melakukan sebuah regular time kita untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Inilah yang namanya prayer in all situation. Yang namanya berdoa senantiasa. Yang dikatakan oleh Paulus, hendaklah engkau setiap waktu berdoa. Mari kita seimbangkan, saudara. Karena firman Tuhan meminta kita untuk seimbang dan kita mau untuk menjadi satu kesatuan. Unity and balance. Beberapa orang saudara-saudara mereka berdoa tanpa kerja. Tapi kita tahu juga beberapa orang Kristen bahkan mereka bekerja tanpa berdoa. Saudara-saudara kalau engkau sakit kata Yakobus, berdoa. Dan berusahalah berobat. Kalau engkau menginginkan sesuatu, dua hal kau kerjakan. Berdoa dan berusaha, bekerja. Mana di antara kita saudara-saudara, apakah kita cukup seimbang? Mari kita lihat papan jungkat-jungkit dari rohani kita. Kalau Anda sedang mengharapkan sesuatu terjadi, apakah Anda lebih banyak berdoa dan kurang kerja? Atau sebaliknya engkau lebih banyak berusaha, bekerja, semuanya pikir otak segala macam, tapi kurang berdoa. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau mendoakan dan berusaha. Ora et labora. Bahkan bukan hanya seimbang, namun harus bersatu. Sebuah tindakan yang satu. Bagaimana mereka atau kita semuanya harus berdoa dan bekerja. Saudara mungkin pernah mendengar akan kisah dari The Praying Hands. Sebuah tangan yang dalam posisi sedang ditangkupkan gini. Dan kemudian orang-orang mengatakannya ini adalah tangan yang sedang berdoa. The Praying Hands. Sebenarnya lukisan ini saudara-saudara, judul aslinya bukan The Praying Hands. Judul aslinya hanyalah tangan. Tangan. Lukisan ini dibuat untuk sebuah ekspresi pengalaman hidup daripada sang pelukisnya. Pada abad ke-15 di desa kecil dekat Nuremberg, Jerman, ya ada seorang pengrajin emas dengan 18 orang anak, 18 anak. Hidupin 18 anak itu susah, maka mereka saudara-saudara dikatakan si ayah ini dia bekerja hampir 18 jam sehari untuk boleh mendapatkan uang untuk menghidupi 18 anaknya. Dua anak yang pertama, si sulung namanya adalah Albert Dürer, sementara adiknya, yaitu anak keduanya bernama Albert Dürer, agak mirip ya, satunya Albrecht, ya Albrecht Dürer, yang kedua adanya adalah Albert Dürer. Nah saudara-saudara kedua kakak beradik ini rupanya punya cita-cita, keinginannya adalah mereka ingin jadi pelukis. Rupanya darah seni daripada bapaknya itu menurut pada mereka. Sehingga ketika anak bapaknya pengrajin emas, mereka berpikir saya ingin menuangkan seni saya melalui lukisan. Namun apa daya untuk masuk ke perguruan tinggi biaya yang mahal. Jadi mereka kemudian berdua ini diskusi lalu mereka membuat sebuah kesepakatan. Satu orang di antara kita akan bekerja. Cari uang supaya bisa membiayai yang satu untuk studi masuk perguruan tinggi di kota Nuremberg. Ya, mereka kan di desanya, jadi mereka masuk ke kotanya, di perguruan tingginya. Oke, gimana caranya? Kita buang undi aja deh. Jadi mereka buang undi, saudara-saudara ya. Waktu dibuang undi, si kakak yang punya kesempatan untuk studi dan adiknya yang bekerja untuk mendukung sang kakak studi. Dan memang rupanya darah seninya tinggi sekali akan keluarga ini. Albrecht Dürer, sementara dia studi dan membuat lukisan, membuat pahatan, dipuji oleh semua dosennya. Dan dia katakan, wah kamu orang yang sangat berbakat. Para profesornya mengatakan, ini ada darah seninya sangat luar biasa. 4 tahun kemudian singkat cerita dia balik ke rumah, saudara-saudara.
Dan dia menunjukkan bagaimana dia mulai mendapatkan penghasilan. Dan bagaimana dia memiliki banyak lukisan-lukisan yang bisa dipamerkan bahkan juga dijual. Wah, satu keluarga senang sekali, sang ayah dengan semua adik-adiknya, ibunya juga mereka bersyukur sekali. Lalu selesai makan malam itu saudara-saudara dikisahkan bahwa kemudian Albrecht berkata kepada adiknya, Albert, sekarang saya sudah selesai studi. Giliran kamu yang studi, saya yang akan bayarin kamu. Albert tertunduk saudara-saudara. Kemudian dia keluarkan tangannya, dia mengatakan dengan menangis sebenarnya, udah terlambat Kak. Saya kerja 4 tahun di pertambangan. Dengan palu godam yang tinggi, yang berat untuk memukul batu-batuan, melakukan banyak hal untuk kemudian mengerukkan tambang itu. Sekarang tangan saya tidak ada satu jari pun yang belum pernah patah. Semua sudah pernah cedera, terkilir, bahkan patah. Bahkan untuk mengangkat gelas pun saya harus pakai 2 tangan. Karena terlalu lemah dan kadang-kadang gemetar. Sudah terlambat. Jadi enggak apa-apa, saya akan terus bekerja di pertambangan. Kakak yang melanjutkan sebagai seorang seniman lukis. Saudara, itulah kisahnya. Dan beberapa waktu kemudian, sang kakak, si Albrecht Dürer ini, ketika dia terbangun di tengah malam, dia melihat sang adik dengan tangan-tangan yang sudah bengkok-bengkok itu. Dia sedang berdoa kepada Tuhan. Berdoa buat kakaknya. Supaya kakaknya berhasil di dalam menjadi seorang pelukis yang baik. Berdoa buat ayahnya. Berdoa buat adik-adiknya dan ibunya. Jadi ketika sang Albert ini melihat akan Albert dari balik pintu itu. Hatinya terharu saudara-saudara. Ternyata adik saya. Dia bukan hanya seorang yang banyak bekerja. Namun juga orang yang banyak berdoa. Dan esok paginya dia panggil adiknya. Dikatakan dia kemudian mulai mencoba untuk meluruskan tangan adiknya. Tiba dalam sebuah sikap doa. Lalu dia lukis. 2 telapak tangan yang menggambarkan otot-otot yang keras. Anda lihat saudara-saudara. Dan jari-jari yang bengkok. Anda lihat lukisan itu bukan? Perhatikan. Namun dalam sebuah sikap doa. Ini adalah tangan yang bekerja luar biasa. Namun juga berdoa luar biasa. Inilah tangan yang dilukiskan dan ingin diinspirasikan oleh semua orang yang memandang akan lukisan ini. Cuman sayang, ketika lukisan ini menjadi terkenal, orang hanya tahu sebagai the praying hands. Tangan yang berdoa. Padahal yang dimaksudkan adalah doa dan kerja. Berdoa sembari kerja. Mari kita ucapkan sama-sama saudara-saudara kalimat ini. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Sekali lagi ya, ucapkan sama-sama ya supaya masuk dalam hati kita, internalisasi. 2, 3, doakan apa yang kamu kerjakan. Dan kerjakan apa yang kamu doakan. Anda ingin doa apa? Anda ingin apa? Maka dikatakan doakan apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu ingin sembuh, Anda bekerja dan doakan apa yang kamu kerjakan. Dan kerjakan apa yang kamu doakan. Kamu berdoa ingin apa? Ingin sembuh. Maka kerjakan apa yang kamu doakan. Satu paket. Kerjakan apa yang kamu doakan. Kamu doa apa? Doa supaya ya kamu punya penghasilan yang baik. Ya di tengah-tengah pandemi yang sulit ini. Ya doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Maka itulah sebuah cara yang luar biasa di mana Tuhan bekerja untuk mengubah kehidupan Anda dan saya. Dan untuk melakukan sesuatu yang besar saudara. Saudara mungkin pernah mendapatkan gambar semacam ini. Seekor elang yang bertarung dengan ular. Saudara, di dalam pertempuran antara elang dan ular, elang akan berusaha untuk mencengkram si ular itu dan membawanya terbang ke angkasa. Mengapa saudara-saudara?
Karena elang tahu kalau dia bertempur di darat dia akan kalah. Daratan itu adalah wilayahnya si ular. Sementara ketika ular itu dibawa ke angkasa semakin tinggi dan semakin tinggi. Maka ular mulai juga berdaya, napasnya mulai berbeda. Oleh karena dia di tempat yang tinggi. Dan dia tidak punya kesempatan untuk mencengkeram karena semuanya kosong. Dan dengan cara itulah maka elang bisa mengalahkan si ular. Kenapa? Karena dia bawa pertempurannya. Bukan di area daratan tempat di mana dia tidak menguasai. Namun di bawah pertempuran itu di angkasa tempat di mana dia saudara-saudara bisa menguasainya. Yang ingin saya katakan adalah ketika Anda berusaha, ketika Anda bekerja, ketika Anda berobat, ketika Anda belajar. Bawalah pertempuran kita, bawalah akan segala keinginan kita ke level yang lebih tinggi. Kita bawa ke levelnya Allah, kita bawa di dalam doa. Sehingga ketika kita bekerja dan berusaha, bukan dalam pertempuran di tengah-tengah daratan lagi. Tapi ada sebuah pertempuran di udara. Di mana kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Untuk kita bisa menyelesaikan akan pertempuran dan segala apa yang kita harapkan itu dalam hidup ini. Sebenarnya inilah yang dikatakan dengan kata-kata lain oleh John Calvin. John Calvin mengatakan sebuah istilah yang sangat terkenal yaitu coram Deo. Hidup di hadapan wajah Allah. Sementara engkau naik sepeda, sementara engkau naik motor, sementara engkau ada di mobil, sementara engkau ada di kendaraan umum. Hiduplah di hadapan Allah, coram Deo. Sementara engkau bekerja, sementara engkau beraktivitas di dalam rumahmu kah, di sekolah kah, di kantor kah, biarkan engkau hidup di hadapan akan Allah. Live before the face of God. Hidup di dalam hadirat Allah, membawa searea hidup kita di dunia ke level yang lebih tinggi. Di mana Allah bertata dan di mana Allah akan mencurahkan kasih kuasa dan kebenarannya. Sehingga usaha kita ada dalam sebuah level yang berbeda. Karena kita punya kuasa Allah, kita punya kasih Allah, dan kita punya kebenaran Allah yang membuat kita berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan. Kebenaran yang pertama, saudara-saudara, berkenaan dengan hal ini. Berdoa dan bekerja itu satu paket, harus seimbang. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Hal yang kedua, saudara-saudara, adalah berdoa dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Pak David, kalau berdoa, kita doanya gimana ya? Apakah kita doa percaya pasti akan terjadi? Atau kita berdoanya ya kan Tuhan sudah mengatur segala sesuatu ya. Jadi kalau berdoa ya sekedar informasi pada Tuhan, Tuhan sudah atur. Apa yang benar saudara-saudara? Kalau Anda bekerja, apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya kerja mah, setiap orang punya garis nasibnya masing-masing, gak usah kerja mas. Pokoknya kalau Tuhan kalau nasib kita baik ya pasti baik walaupun gak kerja. Atau Anda bekerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang Anda lakukan dengan doa dan kerja Anda? Asal-asalan atau sungguh-sungguh? Yakobus bagian yang kita baca saudara-saudara menjelaskan bahwa doa yang lahir dari iman. Menggunakan istilah yang menarik saudara-saudara. Kata doa sini bukan sekedar proseuke lagi. Namun menggunakan kata eko. Anda tahu eko? Eko itu gema. Ya. Halo, 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 halo. Apa kabar, apa kabar, apa kabar, apa kabar. Jadi saudara-saudara Yakobus mengatakan kalau kamu berdoa, berdoanya sebagai sebuah eko. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan doa ini lahir dari pistis. Lahir dari iman. Artinya kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan anugerahnya dalam hidup kita. Dan itulah yang diajarkan oleh Yakobus bukan. Dia berkata doa yang lahir dari iman itu. Dikatakan berikutnya, Tuhan akan membangunkan dia. Mari berdoa dengan sungguh. Dan Tuhan akan membangunkan yang sakit itu. Di bagian yang lain, Yakobus pasal yang kedua, saudara-saudara, Anda juga mendapatkan sebuah paparan Yakobus yang menarik.
Iman tanpa perbuatan mati. Engkau boleh punya iman yang membangkitkan sebuah doa yang kuat, yang luar biasa kepada Tuhan. Engkau punya iman yang memberikan doa yang luar biasa kepada Tuhan. Tapi dengar kata Yakobus, pasal yang kedua Anda bisa membaca. Bahwa iman tanpa perbuatan mati. Kamu tuh doa-doa dengan iman yang mati apa gunanya? Sekali lagi kita mendapatkan sebuah keseimbangan. Yakobus adalah sebuah surat yang sangat indah sekali. Di bagian akhir Anda mendapatkan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Namun di bagian agak awal Anda mendapatkan pentingnya Anda untuk mempraktekkan apa yang Anda doakan. Mempraktekkan apa yang Anda imani itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ketika kau punya doa iman yang lain dari iman yang besar. Iman yang besar itu seharusnya juga membangkitkan sebuah perbuatan yang besar dan luar biasa. Mari berdoa dengan sungguh. Saudara, pada akhir abad ke-19, dibangunlah sebuah rumah sakit misi di sebuah desa di Taiwan. Yang menjadi direkturnya adalah Dr. Maxwell dari Inggris. Salah satu yang bekerja di sana adalah Dr. Lin Ting Tung. Saudara-saudara, dia adalah orang Taiwan, salah satu dokter Taiwan pertama yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan dengan cara menjadi seorang dokter. Anda lihat, menjadi dokter dipakai untuk sebagai sebuah dedikasi pelayanan kepada Tuhan. Sambil engkau melayani orang-orang, engkau sedang menghubungkannya dengan Tuhan. Ora et labora. Nah, dikisahkan saudara-saudara sore hari ada seorang anak kecil dengan wajah yang pucat dengan kata-kata dengan kalimatnya kebenaran. Tolong ibu saya, tolong ibu saya. Perawat bawa kepada dokter, dokter tolong ibu saya, tolong ibu saya. Kenapa? Dr. Lin Ting Tung kemudian menanya akan anak kecil ini, saudara-saudara. Dia ceritakan, anak ibu saya demam tinggi, yang menggigil badannya, segala macam. Lalu Dr. Lin mengatakan, oke, saya tahu dia kena sakit malaria. Lalu kemudian dia ambil botol obat yang ada di bagian belakang, diserahkan kepada anak itu. Dan dikatakan, kasih aja anakmu, ibumu obat ini. Ya nanti ibumu semoga bisa segera sembuh. Dan didoakan tentu saja. Jadi anak itu akan senang, terima kasih dokter, dia langsung pulang, ya lari untuk bisa cepatnya memberikan obat itu kepada mamahnya. Dr. Lin, sementara dia sudah memberikan itu, dia ada sebuah perasaan, ada yang salah ini ya. Apa ya? Terus dia dicek rak obatnya. Astaga, obat yang diberikan kepada sang anak ternyata bukan obat malaria. Namun desinfektan. Anda kenal istilah desinfektan ya, ya pembunuh ya bakteri, racun lah gampangnya gitu. Ternyata dikasih racun buat anak ini, aduh dia panik, dia pucat, dia mau kejar juga nggak bisa, ditanya ngomong sama direkturnya, ya si Dr. Max itu apa yang bisa kita kerjakan? Ya anaknya datang jam berapa? Jam 3-an, sekarang jam berapa? Jam 5, percuma. Ya kita kalau kejar juga pasti nggak akan tercapai, nggak akan ketemu sama dia. Itu anak pas sudah dekat sama rumahnya. Ya percuma katanya. Jadi gimana? Satu hal hanya kita bisa lakukan sekarang. Bertekuk lutut dan berdoa. Supaya jangan seorang ibu nyawanya akhirnya meninggal karena kesalahan dan ketidaktahuan kita. Lalu Dr. Maxwell meminta beberapa perawat dan Dr. Lin dan Dr. Maxwell itu berlutut berdoa. Saudara-saudara. Berdoa dengan sungguh. Karena nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Maka berdoa dengan sungguh. Malam itu enggak ada peristiwa terjadi. Dr. Lin yang tugas malam masih sambil berdoa dan dengan penuh dengan kekhawatiran. Kok anaknya enggak datang lagi ya? Jangan-jangan sudah diberikan ini obat kepada sang mama. Apa yang terjadi? Subuh itu, si anak muncul lagi di pintu rumah sakit. Dua orang itu dikisahkan saling berpandang-pandangan. Dr. Lin takut. Ini anak nanti ngomong mamanya meninggal. Tapi anak itu juga takut untuk menyampaikan sebuah informasi kepada Dr. Maxwell. Jadi mereka diam-diaman. Cukup lama. Lalu Dr. Lin berkata, ada apa nak? Lalu anak itu dengan berurai air mata berkata, dok, semalam saya sudah terima obat. Saya berlari ke rumah. Tapi di tengah jalan, saya tersandung dan jatuh, dok.
obatnya pecah. Kan hari sudah terlalu malam, saya nggak bisa lagi ke rumah sakit. Boleh nggak saya minta obat lagi? Zaman itu obat mahal, saudara-saudara, dan langka. Oh, mendengar itu Dr. Lin bukannya sedih, dia malah tersenyum dengan senang, yang mengatakan dia peluk anak itu, aduh puji Tuhan nak. Loh kenapa tuh? Saya salah kasih obat. Obat itu sebenarnya adalah racun. Jadi ini obat yang benar. Lalu Dr. Lin tanya, kapan kamu jatuh? Ya sekitar sore-sore itulah. Waktu yang sama kurang lebih. Waktu di mana mereka sedang berlutut untuk berdoa. Saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya. Ada waktunya kita sudah nggak bisa berusaha keras lagi. Ada waktu kita harus menyerah. Namun kata kuncinya adalah doa sangat besar kuasanya. Dia membawa akan sebuah level yang berbeda ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saat Tuhan akan bertindak, ia akan menggerakkan orang untuk berdoa dan bekerja. Kalimat ini saya dapatkan dari seorang rohaniwan, Pendeta Yohanes Lilik. Kalau Anda mendengar, waktu itu beliau adalah tangan kanannya, salah satulah tangan kanannya Pendeta Stephen Tong. Jadi waktu itu kami mengadakan sebuah KKR besar di kota Makassar. Ya, seluruh orang kami undang di gedung yang paling besar di Makassar. Dan di sana saudara-saudara kami meminta Pendeta Stephen Tong melakukan sebuah KKR selama 3 atau 4 hari waktu itu. Atau 5 hari kan termasuk hari Minggunya, KKR-nya 3 hari. Dan singkat cerita saudara-saudara ternyata dari Pendeta Tong, saudara-saudara dia kirim 2 kali utusan rohaniwan semuanya untuk boleh mempersiapkan akan KKR ini. Dan saya ingat sekali, yang pertama diutus adalah Pendeta Yohanes Lilik. Dan dia mengajak kami, yuk kita melakukan sebuah konser doa. Apa itu? Konser doa adalah sebuah istilah yang dikeluarkan oleh Jonathan Edwards. Yang mengatakan semua orang percaya, mari kita kumpul untuk berdoa, memohon akan campur tangan Tuhan. Karena kalau Tuhan ingin melakukan sebuah hal, disampaikan oleh dia. Dia akan meminta kita untuk melakukan 2 perkara, yaitu doa dan kerja. Tuhan seringkali untuk melakukan sebuah tindakan. Dia sebut dari sebuah ayat lah, dari kitab Mazmur. Saya masih ingat khotbahnya. Ya, dan dia katakan Tuhan kalau ingin melakukan sesuatu, kita sedang meminta akan revival. Kita sedang meminta akan kota Makassar mengalami akan lawatan Tuhan. Kita meminta supaya firman Tuhan diberitakan dengan berkuasa. Kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu, maka dia akan membangkitkan orang untuk berdoa dan untuk bekerja. Oh gitu. Dan itulah saudara-saudara yang kemudian kita pahami. The Great Awakening yang dilakukan oleh Jonathan Edwards pada abad ke-18 di koloni Inggris di Amerika, saudara-saudara menghasilkan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang konon dikatakan selama beberapa tahun setelah The Great Awakening atau kebangunan rohani besar itu, yang terjadi adalah bahkan penjara saudara-saudara kosong dan polisi saudara-saudara kerjanya lebih banyak nganggur, karena semuanya jalan dengan baik ketika sebuah Great Awakening terjadi saudara-saudara yang disampaikan dimulai oleh Jonathan Edwards. Dan tahukah Anda, sejarah mencatat, sebelum Jonathan Edwards diutus Tuhan untuk melayani KKR yang besar itu, ternyata ada 5 orang pemuda yang digerakkan Tuhan untuk berdoa setiap hari untuk kebangunan rohani yang terjadi di koloni Inggris di Amerika. 5 pemuda yang berdoa setiap hari, Tuhan, dia echoing, dia meneriakkan, dia menggemakan, Tuhan, bangunkan akan tempat kami, akan masyarakatnya. Dan Tuhan mengutus Jonathan Edwards dan terjadilah sebuah Great Awakening. Kisah tentang kembalinya Israel dari pembuangan juga menceritakan hal yang sama, saudara-saudara. Yeremia pada 608 sebelum Masehi dia bernubuat, 70 tahun engkau akan dibuang ke Babel, tapi kemudian engkau akan balik ke Israel. Mereka nggak percaya, mereka nggak percaya, akhirnya beneran dibuang ke Babel. Mereka dibuang ke Babel 539 sebelum Masehi. Dan setelah mereka di Babel, mereka masih gak percaya mereka bisa balik ke Yerusalem. Tapi Tuhan membangkitkan seseorang untuk berdoa. Namanya adalah Daniel. Maka di dalam 608 mereka dibuang ke Babel. 539 sebelum Masehi, Daniel berdoa. Mendoakan apa? Mendoakan kembalinya mereka ke Yerusalem. Dan setelah sekitar 1 tahun Daniel berdoa,
Raja berganti. Raja Kores memerintah. Dan ketika Koresi memerintah, dia kasih sebuah dekret. Orang Israel boleh pulang ke Yerusalem 538 sebelum Masehi. Tepat 1 tahun setelah Daniel berdoa. Dan tepat 70 tahun setelah nubuatan itu terjadi. Jadi rupanya ketika Tuhan ingin menggerakkan orang Koresi untuk membawa Israel kembali ke Yerusalem, dia lakukan 2 hal. Cari orang yang berdoa dengan sungguh. Dan dia mengerjakannya dengan luar biasa. Jadi saudara-saudara, berdoalah dengan sungguh. Dan bekerjalah dengan sungguh. Terakhir saudara. Sementara kita berdoa dengan sungguh dan bekerja dengan sungguh. Kadang-kadang saudara-saudara, ego kita bisa menjadi lebih besar daripada Tuhan. Hasrat kita lebih besar daripada apa yang Tuhan ingin rancangkan dan kerjakan dalam hidup kita. Maka saya selalu mengingatkan pada diri saya berdoa dengan sungguh. Saya berusaha dengan sungguh. Tapi saya berikan sebuah ruang di mana Tuhan boleh mengatur hidup saya. Inilah the providence of God. Pemeliharaan dan pengaturan Tuhan yang besar. Saya enggak ingin harapan saya, doa saya, dan usaha saya ternyata bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi saya berikan sebuah ruang untuk Tuhan. Intervensi atas apa yang saya doakan dan saya kerjakan dengan sungguh. Beri kesempatan Tuhan menjawab lebih besar dari apa yang kita harapkan. Engkau pikir apa yang kau harapkan selalu terbaik? Belum tentu. Tuhan berkata mintalah. Ya, karena kalau engkau meminta roti tidak akan dikasih batu. Itu jaminan daripada Tuhan. Kalau kita minta roti, kita pasti akan dikasih roti. Tidak akan dikasih batu. Tapi persoalannya kadang-kadang kita minta yang salah, kita mintanya batu. Masa Tuhan mau kasih kita batu? Kita nggak minta roti, kita mintanya batu. Saya mau beritahu ketika kita meminta batu, ya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka ketika kita mengasihi Tuhan dan kita meminta batu, Tuhan mengatakan geleng-geleng kepala, Lana lu salah minta, saya punya yang lebih baik, saya bisa kasih kamu roti, jangan minta batu. Jadi biarkan Tuhan menjawab yang lebih besar, saudara-saudara. Ketika Paulus meminta kesembuhan, oleh karena duri dalam daging itu, dia 3 kali berseru kepada Tuhan, dia echoing, Tuhan sembuhkan, sembuhkan Tuhan, saya ingin pelayanan, please sembuhkan. Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku. Itu bukan tolakan. Itu adalah artinya Tuhan ingin memberikan yang lebih besar daripada yang diminta oleh Paulus. Ketika di Taman Getsemani Yesus berdoa, Tuhan lalukanlah piala ini daripadaku. Dia berdoa kedua kali, Bapa, kalau boleh lalukan piala ini daripadaku. Dan kali ketiga dia berdoa lagi, Tuhan Bapa lalukanlah piala ini. Dan kemudian dia mengatakan bukan kehendakku ya Bapa, namun kehendakmu. Apa artinya? Yesus memberikan kesempatan untuk Bapa mengerjakan yang lebih besar daripada yang dia bisa minta. Saudara, saya ingin sedikit bersaksi tentang pengalaman saya doa, khususnya ketika mama saya berpulang ke surga. Minggu saudara-saudara sore saya bawa mama saya PCR, sudah ada gejala sebetulnya. Cuma karena saya juga lagi ada gejala, saya itu takut datang. Saya takut saya nularin mama, karena saya pikir mama belum kena. Ternyata saudara-saudara ketika saya ada gejala itu mama saya, ya Sabtu saya baru sadar, waduh gejalanya kelihatannya COVID nih ya. Jadi akhirnya Sabtu itu saudara-saudara kan sudah malam, saya tunda sampai Minggu siang menjelang sore saya bawa ke PCR. Dan ternyata Senin subuh dikatakan memang mama saya COVID. Aduh di hati saya sikatkan saja. Minggu malam saudara-saudara mama saya sudah nggak bisa tidur karena muntah dan diare. Dan mama punya banyak pengalaman, dia punya persoalan kalau sudah banyak muntah. Akhirnya dia akan drop, ya elektrolit tubuhnya akan hilang, dehidrasi. Dan pada akhirnya saudara-saudara sudah 3 kali terjadi sebenarnya. Dirawat di IGD Cengkareng pernah, IGD Ciputra pernah. Dan dalam perawatan itu sudah 1 kali yang terakhir itu sudah hampir lewat ya. Kami anak mantu
cucu semuanya sudah kumpul untuk berdoa buat mama. Dan puji Tuhan mama sembuh. Singkat cerita saudara-saudara, Senin ya saya ke rumah sakit Premier Bintaro. Ya secara singkat saja saudara-saudara, karena cari IGD di rumah sakit terdekat gak dapat. Di Premier Bintaro setelah konsultasi lalu diberikan infus. Mengapa? Karena paru-parunya masih bersih. Ya, mengapa? Karena segala macam tanda-tanda berkenaan dengan infeksi COVID itu masih terkendali. Namun elektrolitnya sudah turun sekali, mama sudah lemes. Jadi diinfus. 1,5 labu lah masuk, saudara-saudara. Senin diinfus, Selasa malam menjadi baikan, Senin malam menjadi baikan, tapi Selasa menjelang subuh mama saya batuknya demikian hebat. Dan singkat cerita, saudara-saudara, subuh itu Selasa saya runding dengan adik saya harus segera dibawa ke IGD. Saya sudah lihat tanda-tandanya, saya mau usahakan yang terbaik. Saya ajak adik saya rundingan, lalu kita berdoa bersama. Membawa mama saya ke IGD. Singkat cerita, Selasa malam saudara-saudara akhirnya bisa masuk ke ICU, dicek. Dan kemudian Rabu siang kami mendapatkan informasi, mama saya tidak banyak dilakukan tindakan untuk COVID-nya. Yang dilakukan adalah terapi natrium dan KCL untuk menggantikan elektrolit tubuhnya yang sudah habis-habisan. Selasa malam itu saya mengantar mama saya, saudara-saudara, dari IGD masuk ke ICU. Mama saya sudah lemes, kesadarannya sudah berkurang. Dia duduk, tapi kesadarannya berkurang. Hati saya sudah hancur Selasa malam itu, saudara. Jadi Rabu saya cerita sama adik-adik saya dan kami berdoa. Dan saya beritahu Selasa malam itu sampai Rabu malam setelahnya, saudara, saya doa, saya ucapkan firman Tuhan, saudara-saudara, roh keperkasan ada pada mama saya akan berhasil melewati yakini semuanya. Saya doakan, saya berdoa, saudara, saya berdoa dengan iman, karena saya sudah nggak bisa lakukan apa-apa, saya serahkan sama Tuhan dan dokter. Di ICU itu tidak bisa kita masuk, bukan. Selasa malam, Rabu pagi, sampai Rabu malam, lalu Kamis pagi saya bangun. Kok perasaan saya damai ya? Padahal 2 malam sebelum saya doa dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh galau, ya dengan penuh tapi saya serahkan kekhawatiran saya sama Tuhan. Itu adalah salah satu ayat yang diberikan mama saya, 1 Petrus pasal 5. Serahkan segala khawatirmu kepada Dia karena Dia yang memeliharakan. Saya doa dengan iman, saya berkatakan firman. Wah, dialog intens dengan Tuhan lah, minta campur tangan Tuhan, kira-kira semacam itu. Kamis pagi saya bangun, kok damai ya, raplong gitu ya, ada apa ya? Saya langsung cari HP saya. Kan saya khawatir saudara-saudara ya, HP saya akan menyampaikan sesuatu dari rumah sakit, nggak ada berita. Singkat cerita, Kamis itu kemudian saya mendapatkan informasi Karisa juga kena COVID. Jadi saya langsung bawa Karisa ke dokter. Setelah kemudian diberikan obat segala macam, saya antar Karisa. Waktu saya mau antar Karisa ke rumah balik dari dokter, adik saya telepon, ini ada petugas dari Rumah Sakit Umum Cengkareng pengen ketemu sama anaknya Ibu Indriawati. Waduh, mama adik saya telepon saya, ya udah kamu ke sana, saya nyusul. Dan saya mendapatkan informasi 11.45, ternyata mama saya sudah berpulang. Saya percaya Tuhan sedang menjawab doa saya untuk sesuatu yang lebih besar. Buat mama saya dan juga buat kami anak-anaknya dan cucu-cucunya. Saudara, waktu mama saya batuk-batuk itu saya urut-urut punggungnya ya. Aduh, ternyata tulang punggungnya itu sudah bengkok-bengkok enggak karuan. Saya baru sadar kenapa mama saya selalu minta fisioterapi seminggu 2 kali dan kadang-kadang minta pijit. Aduh, pantas mami saya kalau jalan sulit. Dan saya bersyukur karena mama saya meninggal dalam situasi yang cepat. Dan sementara sebelumnya saudara-saudara masih bisa menikmati kehidupan bersama dengan kami. Ada rencana Tuhan yang lebih besar buat mama saya. Dan juga ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada yang dapat dipikirkan oleh kami anak-anaknya. Jadi saya ingin tutup saudara-saudara dengan mengingatkan, mari belajar kepalkan tangan. Berdoa dengan sungguh, bekerja dengan sungguh.
satukan dan seimbangkan. Berdoa sembari bekerja, bekerja sembari berdoa. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja, bahkan seringkali untuk mendatangkan hal-hal yang lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Saya undang kita untuk tutup kepala, kita mau datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan naikkan sebuah pujian saudara-saudara untuk menghantar kita pentingnya berdoa dan bekerja dengan sungguh. Namun juga memberi ruang untuk Tuhan melakukan perkara yang lebih besar. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hatimu. Berdoa dengan segenap jiwamu. Echoing, berseru kepada Tuhan. Dan lakukan yang terbaik. Dan mari engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam segala situasi. Untuk melakukan hal yang terbaik dalam hidup. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa dan besar itu. Kami tahu Bapa Surgawi bahwa ketika Engkau ingin melakukan sesuatu yang besar, Engkau mengundang kami untuk berdoa dan bekerja. Karena ketika kami berdoa dan ketika kami bekerja, itulah cara Engkau ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Maka hari ini kami datang dengan rendahkan diri, mengakui bahwa usaha kami ini seringkali sangat terbatas. Kami bawa segala usaha kami ke level yang lebih tinggi di hadirat Allah. Supaya Engkau bekerja Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Melalui doa yang kami panjatkan. Menjadi saluran Engkau menyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu, bahkan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala perkara yang kami inginkan terjadi Tuhan hari ini. Hari ini kami membawa kepada Engkau. Melalui doa kami dan melalui kerja usaha kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus, biarlah segala perkara yang terbaik itu boleh terjadi dan kami alami. Untuk mengenal lebih jauh bagaimana Engkau Allah yang menyertai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Waktunya kita datang untuk ke meja perjamuan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Di meja ini Tuhan kami melihat bagaimana karya-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Memberikan banyak hal yang indah dan luar biasa atas hidup kami. Keselamatan yang luar biasa. Pengampunan dosa yang luar biasa. Ciptaan baru yang luar biasa. Roh Kudus yang menyertai kami dan demikian luar biasa. Pengharapan yang indah tentang surga yang luar biasa. Janji yang luar biasa. Hidup baru yang luar biasa. Makna baru dalam kehidupan yang luar biasa. Sukacita damai, sejahtera yang luar biasa yang kami terima. Hari ini Tuhan Yesus kami ingin mengenang semua peristiwa yang luar biasa itu yang dimulai dengan sebuah peristiwa yang luar biasa.
saat engkau merentangkan tangan di atas kayu salib, tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah, yang memungkinkan kami menerima segala yang luar biasa itu. Tuhan, sucikan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh menyiapkan akan roti dan anggur yang sudah ada. Dan mari kita buka bagian roti perjamuan. Angkat di hadapan Tuhan dan pecahkan. Dan kita berdoa untuk roti yang terpecah ini Tuhan. Kami mengingat tubuhnya yang hancur itu. Penderitaan yang luar biasa itu. Demi kami, supaya kami mengalami kehidupan yang luar biasa. Keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu atas kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita santap bersama tubuh Kristus. Mari kita siapkan akan anggur perjamuan kita. Kita angkat di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Inilah cawan perjanjian yang baru yang kau meteraikan dengan darah kudus-Mu buat kami. Bahwa kami senantiasa engkau terima, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan-Mu. Bukan karena amal dan usaha kami, namun oleh karena usaha-Mu buat kami. Ini adalah sebuah anugerah yang besar, darah perjanjian itu. Selama-lamanya berlaku atas setiap kami anak-anak tebusan darah-Mu. Tuhan ajar kami untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Demi kemuliaan-Mu, menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Dan melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut darah Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari kita minum bersama darah Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya untuk setiap kami yang sudah mengalami akan anugerah-Mu. Apakah lagi yang tidak akan Kau berikan kepada kami? Kalau Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal buat kami. Segala perkara Tuhan akan Kau berikan supaya kami menjadi semakin serupa Kristus dan menjadi kemuliaan dan saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Maka ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu di hadapan segala bangsa. Maranatha, sama-sama kita serukan, Maranatha. Haleluya. Saudara, waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan kita di awal bulan Agustus ini. Kita bersyukur dalam segala perkara Tuhan telah memberikan kecukupan buat kita melalui banyak hal yang terjadi. Maka kita mohonkan apa yang menjadi syukur kita ini boleh diterima di hadapan Tuhan. Angkat persepuluhan kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kami berikan ini mungkin besar untuk beberapa di antara kami. Namun kami tahu Bapa Surgawi ini adalah sebuah lambang ketaatan yang besar kami kepadamu. Kesetiaan kami yang besar kepadamu. Pengharapan kami yang besar kepadamu. Maka diberkatilah setiap persembahan yang diberikan oleh setiap umatmu. Untuk menjadi kelebaran buat kerajaanmu.
Dan diberkatilah setiap tangan yang memberi, setiap hati yang dengan sukarela dan sukacita mempersembahkan ini kepada Tuhan. Diberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan saudara-saudara Anda bisa transfer atau scan barcode yang ada. Sekarang waktunya bagi kita untuk menerima akan doa berkat. Doa berkat doksologi akan disampaikan di dalam bentuk ayat firman Tuhan untuk mengarahkan kita kepada Allah sumber segala berkat, dan setelah itu berkat akan kami sampaikan. Doksologi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ke tangan-tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memarahkan pandangannya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Ia berkenan kepadamu. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan memberikan damai sejahtera. Selama bekerja di tengah-tengah dunia ini. Ingat penyertaan Tuhan. Dialoglah dengan Tuhan. Ora et labora. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupanmu hari ini sampai selamanya. Amin.